Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang ekspresi gen. Dengan anggotanya saya, Elisa Vena. Nama saya Dimas Abidin. Saya Vinina Aulia Alimevia. Nah, jadi apa sih itu gen dan ekspresinya? Jadi gen itu adalah sebuah materi genetik dan ditulis dalam bentuk kode seperti AUG, ATT, UAG, dan ini disebut dengan DNA. Sedangkan ekspresi gen sendiri merupakan proses di mana suatu kode genetik dalam suatu gen itu dapat menghasilkan gen atau anakan baru. Proses ekspresi gen terdiri dari dua tahap utama, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi yaitu langkah pertama ekspresi gen. Tahap ini melibatkan menyalin urutan DNA gen untuk menghasilkan molekul RNA. Enzim yang disebut RNA polimerase melakukan transkripsi. Mereka mengikat nukleotida untuk membentuk rantaian RNA. Adapun 3 tahap transkripsi. Tahap yang pertama yaitu inisiasi atau pengawalan. Merupakan transkripsi pada DNA dimulai di bagian hulu dari gen yaitu promoter. Inisiasi dimulai ketika holoenzim RNA polimerase menempel pada promoter. Adapun 3 tahap inisiasi yaitu yang pertama RNA polimerase melekat pada daerah promoter untuk memulai transkripsi. RNA polimerase kemudian berikatan dengan kumpulan protein sehingga membentuk kompleks inisiasi transkripsi. RNA polimerase membuka untaian rantai ganda DNA. Tahap yang kedua yaitu elongasi atau pemanjangan. Pemanjangan di sini adalah pemanjangan nukleotida. Dalam pemanjangan nukleotida ditambahkan secara kovalen pada ujung 3 molekul RNA yang baru terbentuk. Misalnya nukleotida DNA cetakan A, maka nukleotida RNA yang ditambahkan adalah U, dan seterusnya. Adapun tahap elongasi yang pertama yaitu setelah rantai ganda DNA terbuka, RNA polimerase kemudian menyusun untaian nukleotida RNA dari arah 5 ke 3 sesuai dengan pasangan basa nitrogennya. RNA akan membentuk pasangan basa adenin A dan urasil U. Tahap yang ketiga yaitu terminasi, mencetakan codon stop. Adapun 3 tahap terminasi, yang pertama, transkripsi berakhir saat menemui nukleotida tertentu berupa codon stop. Yang kedua, enzim ligase menyatukan fragmen Okazaki menjadi strand yang utuh. Yang ketiga, RNA terlepas dari DNA template dan menuju ribosom. Proses ekspresi gen yang kedua yaitu translasi. Merupakan proses penerjemah urutan nukleotida molekul mRNA yang ada dalam rangkaian asam amino yang menyusun sesuai polipeptida atau protein. Apa yang dibutuhkan dalam proses penerjemah? Yang dibutuhkan dalam proses penerjemah ada 4, yaitu mRNA, tRNA, ribosom, dan asam amino. Proses translasi, yang pertama inisiasi. Selama translasi, subunit ribosom kecil menempel pada molekul mRNA. Pada saat yang sama, molekul inisiator tRNA mengenali dan mengikat urutan kodon tertentu pada molekul mRNA yang sama. Tahap yang kedua yaitu elongasi atau pemanjangan. Terjemah dari asam amino diperpanjang. Langkah-langkah yang diambil dalam proses perpanjangan yang pertama adalah pengikatan tRNA ke sisi A pada ribosom. Transportasi akan membentuk ikatan peptida. Yang ketiga yaitu terminasi atau perhentian. Terjemah akan berhenti pada satu waktu dari 3 kodon terminasi, yaitu UAA, UGA, dan UAG, yang berada dalam posisi A pada mRNA mencapai ribosom. Demikian adalah tahapan dari suatu ekspresi gen. Dan setelah ini kami akan memberikan pembuktian tentang ekspresi gen yang dibuktikan oleh 2 cara, yaitu perhitungan jumlah produk dan perhitungan mRNA dalam sel. Fungsi dari perlakuan ini adalah mengetahui seberapa tinggi atau rendahnya suatu ekspresi gen berjalan. Cara pertama adalah dengan menghitung jumlah produk. Pada cara ini yang dihitung adalah protein dari gen yang diamati. Dan pada tahap ini sel harus dilisiskan terlebih dahulu untuk mendapatkan protein. Karena mengamati sel utuh secara langsung itu adalah sebuah ketidakmungkinan. Cara kedua yaitu dengan menghitung mRNA dalam sel, yaitu dengan melihat seberapa banyak jumlah mRNA yang hadir dalam suatu sel. Dan cara ini dapat digunakan untuk menentukan letak suatu organisme tersebut diekspresikan.
Dalam menghitung jumlah produk diperlukan teknik DNA microarray yang memungkinkan analisis dari tingkat ekspresi jutaan gen dalam satu waktu. Dan juga proses ekspresi gen ini diregulasi oleh banyak tahap seperti pengemasan, modifikasi histon, inisiasi transkripsi, polidenilasi RNA, pre-mRNA splicing, stabilasi mRNA, dan beberapa tahap lainnya. Sedangkan dalam menghitung jumlah mRNA dalam sel dibutuhkan teknik Northern Blot Analysis atau Quantitative RT-PCR Analysis atau yang disingkat dengan QRT-PCR Analysis. Tahap dalam menghitung jumlah mRNA yaitu yang pertama menyiapkan sampel RNA dari sel yang akan diuji. Setelah itu dibuat cDNA dari RNA tersebut menggunakan reverse transkriptase. Lalu melakukan PCR pada cDNA dan mengukur jumlah produk PCR menggunakan teknik Quantitative RT-PCR Analysis. Untuk menghitung mRNA, dibutuhkan perbandingan hasil QRT-PCR dengan standar kalibrasi. Dari hasil pengukuran ini, dapat dihitung dan diketahui waktu paruh mRNA menggunakan persamaan genetika orde 1. Ada banyak metode eksperimen dalam ekspresi gen dan studi kasus berupa analisis hubungan antara ekspresi gen. Dan dalam melakukan pembuktian ekspresi gen juga perlu dilakukan analisis pada tingkat transkripsi, translasi, dan modifikasi pasca translasi. Pengaruh ekspresi gen. Ekspresi gen adalah proses kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dapat berasal dari lingkungan seperti stres lingkungan yang dapat mengubah ekspresi gen dan mengakibatkan mutasi. Selain itu, regulasi ekspresi gen juga dapat terjadi melalui mekanisme pada tingkat transkripsi, translasi, dan modifikasi pasca translasi. Pengaruh lingkungan terhadap ekspresi gen dapat mempengaruhi sifat yang diamati pada organisme. Beberapa faktor yang mempengaruhi ekspresi gen diantaranya, yang pertama adalah struktur genetik atau genotip. Genotip individu atau struktur genetik mereka adalah faktor dalam menentukan bagaimana gen akan diekspresikan. Struktur genetik atau genotip mengacu pada komposisi genetik individu, yaitu sekelompok gen yang dimiliki oleh seseorang dalam DNA mereka, termasuk urutan basa dan kombinasi gen yang ada dalam kromosom. Struktur genetik juga menentukan potensi genetik seseorang, yang berarti jenis gen yang mereka miliki, dan potensi untuk mengalami variasi genetik tertentu. Variasi dalam genotip dapat menghasilkan perbedaan dalam respons gen terhadap lingkungan. Kemudian ada juga regulasi genetik. Regulasi genetik adalah proses yang mengontrol bagaimana dan mengendalikan kapan, di mana, dan seberapa banyak gen yang akan aktif dan kapan gen tertentu dalam struktur genetik diekspresikan atau dinonaktifkan. Ini melibatkan berbagai mekanisme molekuler yang mengontrol tingkat transkripsi gen, yaitu pembuatan RNA dari DNA. Regulasi genetik mengubah cara gen diekspresikan sesuai dengan perubahan lingkungan atau kebutuhan biologis. Selanjutnya adalah faktor lingkungan. Lingkungan eksternal seperti tubuh yang terkena paparan terhadap zat kimia atau radiasi, asupan nutrisi yang diperoleh, dan juga suhu dapat mempengaruhi ekspresi gen. Ini disebut sebagai ekspresi gen yang terinduksi oleh lingkungan. Next, ekspresi gen pada sel eukariot dibagi menjadi 4, yaitu transkripsi. Elemen di dalam urutan DNA atau elemen cis berikatan dengan faktor lain yang dikenal sebagai elemen trans atau biasanya protein, yang mendorong atau menghambat peningkatan RNA polimerase ke gen. Pasca transkripsi, pengaturan setelah terbentuknya mRNA dan selama transfer RNA dari inti ke sitoplasma. Translasi, pengaturan pada pembentukan protein, dan pasca translasi, pengaturan setelah terbentuknya protein. Sekian, terima kasih.